AST 1669 merasa nyaman, naik secara bertahap. Keduanya berpelukan sangat lama. Mereka mengatakan bahwa ketika dewa menciptakan manusia, satu pria dan satu wanita akan menjadi satu kesatuan. Ketika mereka dilahirkan kembali, mereka akan berpisah. Kemudian, setiap pasangan yang menjadi satu kesatuan perlahan-lahan akan menyisir kerumunan satu sama lain. Saat ini, King Sui sepertinya merasa seolah-olah dia telah menemukan separuh lainnya. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan dan yang paling aneh adalah dia sepertinya merasakan bahwa Tante Lingyan juga merasakan hal yang sama. Sangat lama kemudian, Tante Lingyan perlahan mendorong King Sui, tersenyum tipis. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Kamu tidak akan menyalahkanku setelah ini, kan? King Sui tersenyum dan bertanya. Untuk apa aku menyalahkanmu? Tante Lingyan sepertinya tidak mengerti kata-kata King Sui. Salahkan aku karena tidak menciummu dan hal-hal seperti itu. Tante Lingyan dengan cepat berbalik dan pergi sementara King Sui buru-buru mengikutinya. Dia memperhatikan bahwa dia tidak marah tetapi hanya sedikit malu. Tante Lingyan tahu bahwa segalanya akan menjadi seperti ini. Semakin pria ini lebih santai di sekelilingnya, dia akan menjadi semakin berani. Namun, dia masih tidak merasa benar-benar marah dan merasa itu sangat normal, tanpa perasaan menjijikkan. Sebaliknya, dia merasa itu sangat menawan. Tante Lingyan menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu penjelasan mengapa dia merasa seperti ini. Hatinya sudah menerimanya. Kura-kura tua segera kembali. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan pergi dan membuat beberapa persiapan. Namun, sepertinya dia tidak mempersiapkan apapun. King Sui tersenyum, ayo kembali. Aku sangat lapar. Kita akan kembali dan membuat makanan enak untuk dinikmati bersama. Mereka langsung kembali ke Imperial Cuisine Hall kota Linhai. Baik Yintong dan Lan Lingfeng tidak keluar dari pengasingan mereka. Kebanyakan orang akan berlatih dalam pengasingan untuk mencapai terobosan di level mereka saat ini. Oleh karena itu, biasanya tidak akan memakan waktu terlalu lama kecuali ada beberapa keadaan khusus. Ketika Qin King melihat Tante Lingyan, dia jelas tercengang. Perasaan spiritualnya sangat luar biasa dan dia tahu bahwa Tante Lingyan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tersenyum dan pertama-tama menatap King Sui lalu ke Tante Lingyan, Saudari Lingyan, Anda telah mencapai terobosan. Tante Lingyan meraih tangan Qin King dan mengangguk sambil tersenyum. Qin King merasa sangat senang. Dia bukan orang yang berpikiran sempit dan dia senang melihat Tante Lingyan menjadi lebih kuat. Lagi pula, ketika Tante Lingyan menjadi lebih kuat, itu juga akan sangat bermanfaat baginya. Zichesa dan Ling Fei sangat jauh jika dibandingkan. Mereka tidak tahu bahwa Tante Lingyan telah mencapai terobosan. Namun, kemunculan tiba-tiba dari kura-kura tua yang telah mengalami transformasi bentuk telah menyebabkan semua orang menjadi sangat tercengang sekali lagi. Bagaimanapun, sudah ada kasus Long Zuer. Namun, dengan kasus pertama dengan Long Zu petik terbalik kura-kura tua yang menjalani transformasi bentuk bukanlah pukulan yang hebat. Meskipun begitu, semua orang masih sangat terkejut. Mereka tahu bahwa kura-kura tua itu sekarang juga adalah dewa. Dengan kura-kura tua yang sekarang menjadi dewa, Zichesa dan Ling Fei bisa mencoba menebak budidaya Tante Lingyan. Namun, tak satu pun dari mereka yang bertanya. Semua orang makan siang bersama. Jelas ada lebih banyak wanita daripada pria di meja. Awalnya ada Lan Lingfeng dan Yintong, tapi sekarang, hanya ada King Sui dan kura-kura tua. Kura-kura tua itu senior. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal tentang Tante Lingyan. Oleh karena itu, King Sui memberitahu mereka kemampuan Tante Lingyan saat ini dan membantunya memberitahu semua orang bahwa Istana Raja Iblis akan dipindahkan ke sekitarnya. Keputusan ini sudah dibuat. Meskipun mungkin tidak seluruh Istana Raja Iblis akan dipindahkan ke sini, karena ada begitu banyak orang, setidaknya sekelompok kecil atau bahkan setengah dari mereka akan pindah. Ini perlu waktu. Pertama-tama mereka harus memilih lokasi dan menyelesaikan beberapa konstruksi dan hal-hal. 3 hari kemudian, baik Yintong dan Lan Lingfeng keluar dari pengasingan mereka. Mereka berdua sekarang berada di level Peak False God. Mereka telah meningkat pesat. Mereka secara alami sangat senang melihat King Sui dan memeluknya dengan erat. Baik Yintong dan Lan Lingfeng memiliki warisan dewa pertempuran, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka berdua masih sedikit lemah saat ini. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu sebelum mereka bisa mengejar, meskipun kemajuan mereka perlahan-lahan semakin cepat. Ketiga pria itu juga banyak bicara dan menyiapkan meja makanan, mengobrol sambil makan. Hubungan mereka semakin dekat dengan ujian waktu. Itu semua karena warisan dewa pertempuran. Ketika Yintong dan Lan Lingfeng tahu bahwa Tante Lingyan dan kura-kura tua sama-sama dewa, mereka berdua terkejut dan terkejut. Kali ini,
Mereka mendapat banyak manfaat dari mengikuti pelatihan pengasingan. Namun, mereka masih jauh dari Tantai Lingyan. King Sui memberi mereka masing-masing buah berlian, bukan dengan harapan itu akan memberi mereka lebih banyak kekuatan. Manfaat buah suci tidak hanya terbatas pada peningkatan kekuatan seseorang, tetapi juga meningkatkan fisik mereka, serta fleksibilitas dan aspek lain dari saluran meridian dan organ internal mereka. Itu dapat membantu mereka meningkatkan fondasi mereka lebih jauh dan akan lebih mudah bagi mereka untuk melewati kesengsaraan dewa palsu dan kesengsaraan surgawi di masa depan. King Sui tidak memiliki buah berlian yang cukup padanya saat ini. Kalau tidak, dia akan memberikan masing-masing satu kepada orang-orang di sekitarnya. Saat ini, dia hanya bisa memberikannya kepada orang yang membutuhkannya saat ini. Seiring waktu berlalu, mereka semua akan mendapatkan masing-masing. Mereka berdua tidak bisa menunggu dan memakan buah intan secara langsung, mengesampingkan anggurnya. Tak satu pun dari mereka mencapai terobosan ke tingkat surgawi. Ini sesuai dengan harapan King Sui. Jika mereka ingin mencapai terobosan, maka King Sui akan merasa itu tidak normal. Masalah dengan laba-laba naga iblis berkepala 9 sudah menjadi kejutan besar dan King Sui tidak bisa menjelaskan ini. Situasi seperti ini sangat langka dan bahkan mungkin tidak akan terjadi lagi dalam 100 tahun. Kali ini, keduanya meningkat pesat. Namun, dibandingkan dengan Qin King, mereka masih sedikit lebih lemah. Itu tidak banyak tetapi mereka masih menjadi jauh lebih kuat. Kali ini, peningkatan yang mereka terima lebih banyak di area saluran meridian dan organ internal mereka, membuat tubuh mereka marah. Baik Yintong dan Lan Lingfeng sangat terkejut. Mereka sekarang dianggap hanya beberapa langkah dari tingkat surgawi. Tentu saja, ini adalah bagian yang sangat sulit dan sulit untuk dilewati jika mereka tidak menemukan pertemuan yang menguntungkan. Hari-hari berlalu dengan damai saat King Sui terus melunakkan tubuhnya tanpa henti. Di antara binatang iblisnya, Dark Phoenix dan Long Zuer adalah yang terkuat dan mereka masih menstabilkan kekuatan mereka. The Dragon Slaying Beast masih sama dengan kemampuan yang menakutkan. Namun, itu memiliki batasan dan jika itu sendirian, itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan merusak yang terlalu besar. Di masa depan, mungkin bisa membuat yang akan membawa pembantaian mutlak. Bagi Dragon Slaying Beast, kecepatan adalah kekuatan mutlak. Dengan kecepatan absolut, yang lainnya tidak akan menjadi masalah. Gajah naga sisik emas adalah binatang pertempuran surga dan bumi. Namun, sekarang telah diambil alih oleh Hellfire Phoenix dan laba-laba naga iblis berkepala 9. Meski begitu, King Sui masih menyimpan harapan terbesar bagi gajah naga sisik emas. Itu hanya masalah waktu sebelum mencapai tingkat surgawi. The Thunderous Beast adalah eksistensi yang sangat penting bagi King Sui. Itu mampu membalikkan keadaan secara instan dalam situasi tertentu dan itu juga tidak lemah. Faktanya, dengan Hellfire Phoenix dan laba-laba naga iblis berkepala 9, King Sui sudah cukup menakutkan. Kedua adalah kejutan besar. Selanjutnya, Tantai Lingyan dan kura-kura tua juga telah mencapai terobosan. Tantai Lingyan tidak dapat dipisahkan dari Qin King dan dapat membantu menjaga tempat ini. Segera, Istana Raja Iblis akan dipindahkan ke sini juga. Ye Jiange dan dua wanita lainnya juga merupakan eksistensi yang menantang surga sekarang. King Sui sekarang tidak terlalu khawatir tentang Istana Matahari Terbenam. Orang-orang di sekitar King Sui perlahan bangkit. Ini adalah awal. Meskipun King Sui tahu bahwa cukup banyak orang di sekitarnya akan bangkit dan menjadi lebih kuat, itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Bagaimanapun, itu adalah perjalanan yang sangat panjang dari tingkat dewa palsu ke tingkat surgawi. Tentu saja, para wanita di sekitarnya juga bukan makhluk biasa. AST 1673 tahun kemudian, Sekte Abadi Bulan Surgawi dalam masalah. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. 3 tahun tidak dianggap panjang atau pendek. Selama periode waktu ini, King Sui telah kembali beberapa kali, maksimal 2 kali per tahun. Selama 3 tahun ini, King Sui telah menghabiskan waktunya di kota Linhai. Saat ini, dia paling khawatir tentang Istana Matahari Terbenam dan Istana Raja Iblis. Saat ini, Istana Raja Iblis telah dipindahkan ke tempat yang tidak terlalu jauh dari domain Lautan Es. Daerah ini tertutup salju dan Tantai Lingyan menyukai tempat seperti ini. Oleh karena itu, lokasi akhir diputuskan. Sekitar setengah dari orang-orang dari Istana Raja Iblis telah pindah ke sini. Hua Rumei dan Zhan Yu, tentu saja, pindah. Mereka telah bersama King Sui untuk waktu yang sangat lama, dan ada juga Jin Qi dan yang lainnya. Zhan Yu, Hua Rumei, dan Jin Qi semuanya sangat kuat. Terutama Hua Rumei, yang juga merupakan dewa palsu puncak. Bahkan di bawah bantuan King Sui,
masih sangat sulit untuk mencapai terobosan ke tingkat surgawi. Ini akan memakan waktu. Selama periode waktu ini, King Sui telah membuat Tantai Lingyan, Qin King, dan Ye Jiange dapat bertemu satu sama lain. Meski terpisah di darat dan di lautan, hal itu tidak mempengaruhi mereka untuk bisa saling menjaga. Dalam 3 tahun, kekuatan King Sui tidak meningkat banyak. Dia menghabiskan waktunya untuk menstabilkan kekuatannya dan melunakkan tubuh fisiknya. Itu sama untuk para wanita juga. Meskipun mereka sangat kuat, sekarang ketiga wanita dan Tantai Lingyan semuanya adalah dewa, mereka perlu menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menstabilkan kekuatan mereka. Qin King terus menjadi dewa palsu puncak. Hal yang sama berlaku untuk klan Ling Feng dan Yin Tong. Itu tidak cukup untuk menjadi lebih kuat tanpa pandang bulu. Seseorang harus membuat rencana keseluruhan untuk jangka panjang. Saat ini, mereka semua adalah ahli yang kuat dan mereka memiliki pandangan jauh ke depan. Setelah 3 tahun, Phoenix Neraka dan Laba-Laba Naga Iblis berkepala 9 masih tetap sebagai satu-satunya binatang iblis kelas surgawi King Sui. Binatang iblis lainnya tidak mencapai terobosan lebih lanjut dan bahkan 2 binatang iblis kelas surgawi tidak menjadi lebih kuat lagi. Terkadang, 3 tahun benar-benar dianggap terlalu singkat. Di daerah-daerah tertentu, 30 tahun, atau bahkan 300 tahun, mungkin terasa singkat. Kekuatan seorang kultivator atau binatang iblis yang tetap sama selama 3 tahun, 30 tahun, atau bahkan 300 tahun adalah hal yang sangat normal. Ini adalah hari ketika King Sui bersiap untuk pergi. Tantai Lingyan juga pergi bersamanya. Qin King memilih untuk tinggal di Istana Raja Iblis saat dia mengelola Istana Raja Iblis bersama dengan Hua Rumei. Itu karena mereka baru saja menerima permintaan bantuan dari Sekte Abadi Bulan Surgawi. Sekte Abadi Bulan Surgawi telah memusnahkan Sekte Abadi Iblis Pedang tetapi tidak menyangka bahwa yang terakhir masih memiliki pengaruh yang mendukung mereka. Sekte Abadi Bulan Surgawi tidak mampu menangkis serangan itu. Yin Tian dan Feng Xi memikirkan kemampuan luar biasa King Sui dan percaya bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka. Inilah mengapa mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari King Sui. Bagaimanapun, Yin Tian dan istrinya masih cukup baik. Pada awalnya, mereka mengambil Tantai Lingyan sebagai putri mereka untuk berterima kasih kepada King Sui. Bagaimanapun, King Sui masih jauh dari mereka saat itu. Meskipun mereka tahu bahwa King Sui mungkin melampaui mereka di masa depan, itu hanya sebuah pemikiran dan tidak lebih dari itu. Juga karena inilah King Sui memperlakukan Sekte Abadi Bulan Surgawi sebagai teman yang sangat akrab. Tantai Lingyan juga tidak bisa menunggu dan mereka memutuskan untuk segera pergi. King Sui merasa bahwa kali ini, dia pasti akan melangkah ke lingkaran yang sangat kompetitif dan akan sangat sulit baginya untuk keluar dari lingkaran itu. Meski begitu, dia tidak takut. Hanya melalui kompetisi akan ada peluang, dan dengan demikian, terobosan. Qin King juga sudah akrab dengan Ye Jiange dan para wanita lainnya. Di darat, tempat ini sangat aman. Lan Lingfeng dan Ye Jiange tidak berada di level yang sama seperti sebelumnya dan menjadi ahli terbaik di level Dewa Palsu. Selain itu, Qin King cukup kuat. Jika mereka menghadapi efek yang tidak terduga, mereka juga bisa mencari Ye Jiange dan yang lainnya. Ini juga mengapa King Sui dan Tantai Lingyan bisa pergi dengan tenang. Naga Azure raksasa Qin King sudah selangkah menjadi dewa dan akan mencapai terobosan setiap saat. King Sui merasa bahwa naga Azure raksasa pasti akan mencapai terobosan lebih cepat daripada Qin King. 9 benua langkah. Kemudian, King Sui memanggil Hellfire Phoenix, yang juga merupakan Dark Phoenix. Itu bisa mengalami transformasi bentuk. Namun, itu hanya bisa mengembangkan kemampuannya sepenuhnya saat dalam bentuk binatang buasnya. Misalnya, kemampuan terbangnya. Jika dia tidak dalam bentuk binatang, kecepatannya akan berkurang drastis. Setelah binatang iblis menjalani transformasi bentuk, pikiran mereka masih akan berbeda dari pikiran manusia. Meski begitu, pemikiran mereka sudah sangat mirip dengan cara berpikir manusia. Ini adalah jenis keberadaan suku-suku iblis. Mereka adalah suku yang terdiri dari binatang iblis yang telah mengalami transformasi bentuk, mengambil bentuk manusia, dan kemudian berkembang. Mereka jauh lebih menonjol daripada manusia di banyak bidang. Bagaimanapun, itu seperti bagaimana jika binatang buas yang kuat di kehidupan King Sui sebelumnya mendapatkan kecerdasan manusia, mereka akan menjadi menakutkan. Namun, saat mereka berevolusi, keturunan yang mereka hasilkan sebagian besar tidak dapat mengambil bentuk binatang. Mereka hanya bisa mendapatkan kembali bentuk binatang mereka setelah berkultivasi sampai tingkat tertentu. Hanya dengan begitu mereka bisa bertarung dalam bentuk binatang buas mereka. Ini adalah 2 ekstrim. Binatang iblis yang telah mengalami transformasi bentuk tidak luar biasa hanya karena mereka bisa mengambil bentuk manusia.
Melainkan, mampu menjalani transformasi bentuk berarti mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Namun, mereka masih perlu mempertahankan bentuk binatang mereka untuk melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. The Helvire Phoenix melebarkan sayapnya menutupi langit. King Sui dan Tante Lingyan tampak terlalu kecil di atasnya. King Sui tidak merasa tidak nyaman hanya karena Helvire Phoenix telah mengalami transformasi bentuk. Ini adalah hubungan antara Beastamer dan binatang iblis mereka. Itu tidak akan berubah hanya karena perbedaan kecil. Kecepatan Helvire Phoenix telah mencapai tingkat yang luar biasa. Serangkaian bayangan tertinggal di udara, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Perasaan kecepatan ekstrim itu sangat menggembirakan. King Sui sekarang merasa bahwa dengan kecepatan ini, dia seharusnya bisa bergerak melalui dunia 9 benua. Dia memikirkan kura-kura tua itu dan bagaimana ia memiliki teknik surgawi yang dapat digunakan di dalam air. Ini juga mengapa, saat itu, Tante Lingyan dapat bergerak melalui beberapa benua. Kota Linhai tidak dianggap dekat dengan wilayah perang. Namun, dengan kecepatan Helvire Phoenix saat ini, dia hanya membutuhkan 3 hari. Sebelumnya, dia perlu mengambil lebih dari sebulan. Tidak perlu khawatir, Sekte Abadi Bulan Surgawi tidak akan diambil alih dengan mudah. King Sui tahu bahwa Tante Lingyan sangat khawatir dan mencoba menenangkannya. Jika Ibu Baptis dan yang lainnya bisa mengatasinya, mereka tidak akan mencari kita. Karena dia telah meminta bantuan, itu berarti keadaannya sangat buruk. Tante Lingyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin King Sui tidak mengetahui hal ini? Dia hanya mencoba menghibur Tante Lingyan. Namun, wanita cerdas akan tetap tenang di saat seperti ini. Tidak mudah bagi mereka untuk terkejut. Kecepatan Helvire Phoenix sekali lagi meningkat secara tiba-tiba. Dia bisa memahami percakapan mereka dan tahu bahwa mereka sangat cemas. Oleh karena itu, ia meningkatkan kecepatannya ke tingkat terbesar. Dalam waktu sekitar 2 hari, King Sui dan Tante Lingyan tiba di Sekte Abadi Bulan Surgawi. Ketika mereka melakukannya, mereka tahu bahwa segala sesuatunya sangat mendesak. Itu karena baik Yin Tian dan Old Tuang terluka parah. Namun, pihak lain tampaknya tidak terburu-buru untuk memusnahkan mereka. Kecepatan Helvire Phoenix sangat menakutkan dan dia menembus langsung ke Sekte Abadi Bulan Surgawi. Saat ini, King Sui tidak yakin apakah musuh tidak terburu-buru untuk memusnahkan mereka atau apakah Sekte Abadi Bulan Surgawi memiliki semacam kekuatan tak dikenal yang melindungi mereka. Melihat penampilan King Sui dan Tante Lingyan, Feng Xi sangat senang. Namun, masih ada tanda kekhawatiran besar yang tercermin di wajahnya. Dia bahkan melewatkan kemampuan Tante Lingyan saat ini. Lasian. King Sui, mengapa kamu membawa Lasian ke sini juga? Ibu Baptis, bagaimana kabarmu? Ketika Tante Lingyan melihat situasi ini, dia masih sedikit lega. Bahkan jika ada orang yang terluka parah, dia bisa mempercayai keterampilan medis King Sui. Aku baik-baik saja. Pihak lain ingin perlahan membawa kita ke kematian kita. Kalau tidak, kita sudah lama mati. Feng Xi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. King Sui, paman juga tidak punya jalan keluar lain. Kamu tidak akan menyalahkanku karena mencari bantuan darimu, kan? Meskipun Yin Tian terluka, dia masih bisa bergerak seperti orang biasa. Namun, dia dan Wang Tua tidak lebih kuat dari orang biasa. Saat ini, satu-satunya yang masih bisa melawan adalah Yin Sa dan Feng Xi. Dapat dikatakan bahwa pihak lain ingin mereka merasa putus asa, membiarkan mereka perlahan-lahan merasa tidak berdaya. King Sui masih tidak tahu siapa pihak lain itu, atau hubungan mereka dengan Blade Demon Immortal Sect. Bibi Feng, siapa pihak lain itu? King Sui memeriksa luka Yin Tian dan Wang Tua saat dia bertanya. Mereka berasal dari Sekte Abadi Pedang Iblis, Feng Xi menghela nafas dan berkata. Hanya dari nama mereka, King Sui berpikir bahwa Sekte Abadi Pedang Iblis dan Sekte Abadi Pedang Iblis seharusnya memiliki hubungan yang sangat dekat. Fakta bahwa Sekte Abadi Pedang Iblis telah membela Sekte Abadi Pedang Iblis telah membuktikan hal ini. Alasan mengapa King Sui menebak seperti itu juga karena nama sekte tersebut. King Sui tidak bertanya lebih jauh. Pada saat itu, Feng Xi berkata, Sekte Abadi Pedang Iblis dianggap sebagai cabang dari Sekte Abadi Pedang Iblis. Dikatakan bahwa mereka memiliki darah yang sama yang mengalir di dalamnya sebagai Master Sekte dari Sekte Abadi Pedang Iblis. Seberapa kuat mereka? Bibi Feng, apakah kamu sadar? Inilah yang paling diperhatikan King Sui. Orang-orang yang keluar sedikit lebih kuat dariku dan pamanmu. Meskipun mereka tidak keluar untuk membunuh, mereka berdua masih terluka parah. Ketika Feng Xi mengatakan ini, ada sedikit ketidakberdayaan dan kepahitan. Itu karena masih ada orang lain yang belum melangkah.
Meskipun King Sui cukup kuat dan memiliki kemampuan luar biasa untuk melemahkan lawan-lawannya, Sekte Abadi pihak lain lebih dari sekadar sedikit lebih kuat daripada Sekte Abadi Bulan Surgawi. Bibi Feng, tidak perlu khawatir. Lin Yan dan aku di sini sekarang. Ini akan baik-baik saja. Meskipun luka Paman dan Paman Wang sedikit serius, mereka akan dapat pulih. Hanya saja mereka tidak akan bisa untuk melakukan apapun dalam jangka pendek. King Sui berkata dengan tenang. Namun, dia tidak benar-benar setenang kelihatannya. King Sui masih belum jelas tentang kelas surgawi. Kekuatan lebih dari 100 kekuatan Dao akan menjadi Divine Grade 1. Dia tidak yakin apakah seseorang memiliki kekuatan lebih dari 3000 kekuatan Dao, apakah orang itu masih dianggap sebagai Divine Grade 1. Ibu Baptis, jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Tante Lingyan juga berbicara dengan lembut. Lasian juga telah mencapai terobosan. Feng Xi memandang Tante Lingyan, heran. Dia tidak menyadarinya sebelumnya karena situasi saat ini, dan dengan demikian baru saja mengetahuinya. Feng Xi bukan satu-satunya yang tidak menyadarinya. Bahkan Yin Sa juga tidak menyadarinya. Baik Wang Tua dan Yin Tian tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksinya sekarang. King Sui melihat keadaan Sekte Abadi Bulan Surgawi saat ini, merasa sedikit sedih. Meskipun itu adalah Sekte Abadi yang hebat, mereka tidak memiliki banyak dewa. Sebelumnya, klan Hong memiliki lebih dari 10, dan ada beberapa yang lain juga. Namun, klan Hong tidak lebih dari klan King Feng dan Ming Yue telah kembali. Mereka telah kembali ketika Sekte Abadi Bulan Surgawi berada pada kondisi paling kritis. Sebelumnya, mereka telah pergi karena mereka telah melakukan kesalahan pada klan Yin. Namun, mereka telah kembali ketika Sekte Abadi Bulan Surgawi akan binasa. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk melakukan hal yang sama. AST 1671 kedatangan orang-orang dari Sekte Abadi Pedang Iblis. Saat itu, Yin Tian dan istrinya telah berusaha sangat keras untuk membujuk klan King Feng dan Ming Yue yang bertekad untuk pergi. Namun, bagi mereka untuk kembali di saat seperti ini, semua penghalang di antara mereka telah hilang. Mungkin hanya dengan kembali, bahkan jika itu berarti kematian mereka, mereka akan memiliki ketenangan pikiran. Jika tidak, jika klan Yin dan Sekte Abadi Bulan Surgawi dimusnahkan dan mereka sendiri tetap hidup, mereka akan hidup dalam rasa bersalah sepanjang hidup mereka. Ketika Yin Tian dan Feng Xi melihat mereka kembali, mereka berdua senang dan kesal. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah bertahun-tahun bersama, mereka dapat memahami segalanya hanya dengan bertukar pandang atau melalui satu gerakan. King Sui mengeluarkan jarum emas untuk membantu merawat Wang Tua dan Yin Tian. Dia bahkan mengeluarkan beberapa pil obat dan beberapa ramuan obat untuk persiapan obat untuk mereka. King Sui melakukan ini secara bertahap saat dia memikirkan situasi saat ini. Situasi saat ini jelas sangat buruk bagi Sekte Abadi Bulan Surgawi. Baik Yin Tian dan Wang Tua tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran saat ini. Yang paling penting, mereka tidak tahu apa-apa tentang Sekte Abadi Pedang Iblis. Bahkan seberapa kuat mereka jelas berada di sisi defensif. Meski begitu, King Sui masih memiliki perasaan yang luar biasa bahwa dia akan mampu menangani situasi ini. Tante Lingyan, kura-kura tua, bersama dengan Feng Xi, Yin Sa, serta King Feng dan Ming Yue semuanya adalah dewa. Selain itu, ada juga dirinya sendiri, Dark Phoenix, dan Long Zuer. Oleh karena itu, mereka bukannya tidak memiliki siapapun yang bisa melawan. Inilah alasan mengapa King Sui bisa tetap tenang selama ini. Setelah King Sui selesai dengan semua ini, setengah hari telah berlalu. Cedera Yin Tian dan Old Wang telah diperiksa, tetapi mereka masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Tetap saja, Feng Xi menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak berpikir baik tentang situasi saat ini, ketika mereka melihat bahwa King Sui sangat tenang, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang menakjubkan, membuat mereka merasa nyaman juga. Rasanya seolah-olah mereka bisa melewati rintangan tepat di depan mereka. Perasaan ini sangat aneh dan bahkan mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka merasa seperti ini. Satu hal yang mereka tahu pasti adalah bahwa King Sui sekarang lebih kuat dari mereka. Bahkan Tante Lingyan juga sedikit lebih kuat dari mereka. Tante Lingyan dan Feng Xi kembali ke kamar untuk mengobrol sementara Wang Tua dan Yin Tian pergi untuk istirahat. Hanya ada King Sui, Yin Sa, King Feng, dan Ming Yue. Mereka telah kehilangan beberapa dewa dalam pertempuran dan kekuatan pertempuran klan Yin telah berkurang secara drastis. Mereka tidak menyimpan banyak harapan seperti sebelumnya ketika mereka mengirim permintaan bantuan kepada King Sui. Tidak banyak orang yang akan datang dalam situasi seperti itu. Selain itu,
klan Yin tidak memiliki hak untuk membuat mereka datang. Selama ini, klan Yin adalah pihak yang berhutang budi pada King Sui. Kali ini, jika bukan karena sesuatu dalam diri mereka yang membuat mereka merasa ada kemungkinan, mereka tidak akan meminta bantuan King Sui. Kalau tidak, mereka akan membuat King Sui mendapat masalah. King Sui, ibu juga sangat bermasalah. Dia percaya bahwa kamulah satu-satunya yang dapat membantu Sekte Abadi Bulan Surgawi untuk melewati cobaan ini. Namun, dia takut itu akan membahayakanmu dan karenanya telah berdoa, bahwa kamu tidak akan datang. Aku bukan seseorang yang akan mengatakan hal-hal yang sok, tapi terkadang, manusia adalah makhluk yang benar-benar kontradiktif. Yinsa tersenyum pahit dan berkata, aku bisa mengerti. Bagi kalian yang meneleponku di saat seperti ini, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar keluarga. Aku sebenarnya sangat bahagia. King Sui tersenyum dan berkata, ketika manusia berada pada titik terlemah mereka, mereka akan memikirkan keluarga mereka. Itu sama ketika mereka dalam bahaya. Itu seperti jika seorang anak diintimidasi, anak itu akan memikirkan orang tua di rumah. Meskipun ini adalah analogi, itu juga fakta. King Sui, jujurlah padaku. Apakah kita punya peluang untuk menang? Meski hanya sedikit, Yinsa bertanya dengan sangat hati-hati. Dia benar-benar takut mendengar jawaban King Sui. King Sui tersenyum, karena Ling Yan bisa datang, itu berarti kita memiliki peluang besar untuk menang. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkannya datang. King Sui memberi Yinsa alasan yang bisa dia percaya. Yinsa mengungkapkan senyum bahagia dari lubuk hatinya. Sekte Abadi Bulan Surgawi hanyalah sebuah wadah kosong sekarang. Saat ini, yang tersisa hanyalah namanya. Ketika Yinsa mengatakan ini, ada kekecewaan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Saudaraku, apa kemunduran kecil ini? Kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan pada kemampuanmu. Sekte Abadi Bulan Surgawi akan menjadi kuat lagi. King Sui menepuk bahu Yinsa. King Feng dan Ming Yue telah kembali 1 hari lebih awal dari King Sui, jadi tidak terluka. Mereka sudah melalui situasi hidup dan mati. Jika mereka bisa mati di sini, itu juga akan menjadi akhir dari segalanya. Bagi mereka, bisa mati di sini juga merupakan salah satu hasil yang lebih baik. Namun, saya telah belajar untuk menerima banyak hal sekarang. Kami kultivator hidup setiap hari, mempertaruhkan hidup kami. Oleh karena itu, kematian adalah hal yang sangat wajar. Hanya saja sulit untuk menerima fakta itu sejak awal. Namun, ketika itu tak terhindarkan, seseorang malah akan merasa bahwa itu tidak menakutkan. Hal terburuk yang bisa terjadi hanya akan kehilangan nyawamu. Yinsa tersenyum. King Sui tidak tahu apakah Yinsa sudah belajar menerima ini atau tidak. Hanya ada satu hal yang dia yakini. Penampilannya seharusnya membuat Yinsa tahu bahwa ada secercah harapan. Percikan kecil bisa menyebabkan kebakaran hebat. Harapan kecil ini adalah percikannya. Sulit untuk mengatakan apakah api besar bisa menyala, tapi setidaknya, ada peluang. Hari berikutnya berlalu dengan sangat damai juga. Pihak lain tidak bergerak. Karena mereka tidak bergerak, King Sui juga memilih untuk tidak melakukan apapun. Saat ini, baik Wang Tua dan Yin Tian membutuhkan waktu untuk pulih dan keadaan tidak boleh menjadi lebih buruk. Itulah mengapa menunggu adalah pilihan terbaik. King Sui dan Sekte Abadi Bulan Surgawi bisa menunggu, tetapi pihak lain tampaknya telah kehilangan kesabaran dalam memainkannya. Pada hari keempat, beberapa binatang iblis besar berputar di atas Sekte Abadi Bulan Surgawi. Yin Tian, saatnya untuk keluar. Berhentilah menjadi kura-kura. Sebuah suara keras terdengar. Sebelum suara itu mencapai mereka, King Sui dan kelompoknya sudah berdiri di alun-alun besar Sekte Abadi Bulan Surgawi. Bahkan Yin Tian dan Wang Tua ada di sini. Mereka bersikeras. King Sui merasakan aura binatang iblis di udara serta pembudidaya pihak lawan. Dia menyadari bahwa kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan 1000 kekuatan Dao, dengan hanya beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan sekitar 1500 hingga 1800 kekuatan Dao. Situasi ini memberi King Sui kejutan yang sangat menyenangkan. Meskipun orang-orang ini bukan yang terkuat di antara Sekte Abadi Pedang Iblis, dia tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Bahkan jika ada keberadaan yang lebih kuat yang mendukung mereka, jumlahnya tidak akan banyak. King Sui sekarang memiliki pemahaman di level mereka. Orang tua yang berbicara itu tampaknya tidak terlalu tua. Atau lebih tepatnya, dia tidak terlihat seperti itu. Masih ada rambut hitam bercampur dengan yang putih di kepalanya, menampilkan penampilan mendominasi yang misterius. Mata lelaki tua itu sangat tajam tetapi dia memiliki alis yang tipis dan terkulai. Alisnya memberi lelaki tua itu perasaan yang tak terlukiskan dan tampak ramah tetapi juga memiliki prestise.
Yin Tian sekarang praktis hampir sama dengan orang biasa. Karena itu, ketika dalam situasi seperti itu, tidak ada cara bagi mereka untuk berbicara. Mereka sudah dirugikan dalam hal kedudukan. Jadi, akan lebih baik bagi mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Yin Tian tidak mengatakan apa-apa, lelaki tua di sisi lain berbicara sekali lagi, apakah kamu akan melihat istri dan anakmu mati? Atau mungkin, apakah kamu akan memilih untuk bunuh diri dan menunggu untuk dipersatukan kembali? Dunia lain. King Sui tidak mengatakan apa-apa dan melihat ke arah tiga lelaki tua di sebelah yang pertama. Masih ada lebih dari 10 pria tua di belakang mereka. Sekte Abadi Pedang Iblis benar-benar mengerahkan upaya terbaik mereka dalam operasi ini. Sekitar 20 dari mereka adalah dewa dan meskipun mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda, itu masih cukup mencengangkan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa gunanya menyemburkan begitu banyak omong kosong? Ini hanya kasus karakter keji yang menang. Yinsa berkata kepada lelaki tua yang tidak jauh dari mereka. Saat ini, King Sui, Yinsa, serta King Feng dan Ming Yue berada di atas sementara Tantai Lingyan dan Feng Xi berada di bawah. Ini adalah sesuatu yang ditekankan oleh King Sui. Haha, aku sudah lupa tentang ini. Yang lama sudah tidak berguna dan sekarang, kamulah yang melakukan tembakan di Sekte Abadi Bulan Surgawi. Sangat disayangkan bahwa Sekte Abadi Bulan Surgawi harus mati di tempatmu. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan meminta pengampunan dari leluhurmu setelah kamu pergi ke dunia lain. Orang tua itu berkata, geli. King Sui menatap lelaki tua yang mencoba mengoleskan garam ke luka mereka. Orang-orang seperti dia senang melihat ekspresi yang dipakai lawan sambil merasa putus asa. Mereka suka melihat ketidakberdayaan dan kehilangan ekspresi ketika lawan tidak punya jalan keluar lain. King Sui tidak yakin apakah ini dianggap normal, tetapi pria ini jelas merupakan orang yang kejam. Apa yang kamu banggakan? Kami tidak yakin siapa yang akan mati. Kesombonganmu datang terlalu dini. Yinsa mendengus dingin. Jika aku ingin membunuh kalian, bisakah kalian tetap hidup sampai sekarang? Oh, aku lupa bahwa kalian memiliki orang baru sekarang. Mungkinkah kalian hanya mengandalkan beberapa dari mereka? Orang tua itu memandang King Sui, King Feng, Ming Yue, dan Tantai Lingyan. Aku akan memberimu kesempatan. Dapatkan yang terkuat yang kamu miliki sekarang di sini. Jika tidak, kamu mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain untuk melakukannya nanti. Pada saat ini, King Sui tersenyum dan berkata kepada lelaki tua itu. Orang tua itu memeriksa pemuda ini. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini bisa tetap begitu tenang. Namun, dengan pemikiran bahwa dia adalah seorang ahli dari Sekte Abadi Pedang Iblis, dia tidak lagi ragu-ragu.